Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Kristus Tuhan. Kita tahu bahwa Paus Fransiskus pada bulan Mei yang lalu telah mengumumkan secara resmi Yubileum Biasa tahun 2025 melalui bulla indiksinya yang berjudul Spes non confundit. Artinya harapan tidak mengecewakan. Itulah tema dari tahun Yubileum. Dan pada perayaan malam Natal malam ini di Basilika Santo Petrus Vatikan, Paus Fransiskus penerus takhta Santo Petrus ini menandai dimulainya tahun Yubileum di seluruh dunia dengan membuka pintu Basilika Santo Petrus. Jadi malam ini dalam perayaan malam Natal, Paus Fransiskus akan membuka pintu suci Basilika Santo Petrus. Kita bergembira karena pada malam Natal ini Holy Door Basilika Santo Petrus Vatikan dibuka untuk memulai tahun Yubileum. Dalam bulannya, kalau Bapak Ibu tidak tahu kata bula itu secara sederhana adalah nama dekret resmi dari Gereja Katolik yang dikeluarkan oleh Paus. Itu disebut bula, bahasa Latin. Dalam bulannya yang berjudul Spes non confundit, harapan tidak mengecewakan, Paus Fransiskus mengatakan bahwa dalam tradisi Katolik, pintu suci atau Holy Door melambangkan jalan menuju keselamatan, jalan menuju kehidupan baru dan kekal yang dibukakan bagi umat manusia oleh Yesus. Jadi dengan dibukanya pintu suci, Tuhan Allah membuka belas kasih-Nya menjangkau kelemahan umat manusia. Dan kita tahu bahwa 25 tahun yang lalu, yaitu tahun 2000 atau seperempat abad sebelumnya, Santo Yohanes Paulus II menulis tentang pintu suci dalam Incarnationis Mysterium, indikasinya tentang Yubileum Agung. Dan dalam bulla yang berjudul Incarnationis Mysterium, Yohanes Paulus II menjelaskan bagaimana hal itu membangkitkan peralihan dari dosa menuju kasih karunia yang harus diselesaikan oleh setiap orang Kristiani. Dikatakan Yesus berkata, "Akulah pintu." Itu kita biasa baca dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 7. Akulah pintu untuk menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Sebutan yang Yesus terapkan pada dirinya sendiri ini memberi kesaksian tentang fakta bahwa Dia sendiri adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa. Hanya ada satu jalan yang membuka lebar pintu masuk ke dalam kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Ini adalah Yesus, satu-satunya jalan mutlak menuju keselamatan. Hanya kepada Dialah kata-kata pemazmur dapat diterapkan dengan kebenaran penuh. Inilah pintu Tuhan, tempat orang-orang benar dapat masuk. Mazmur bab 118 ayat 20. Dan untuk tahun Yubileum 2025 yang dibuka pada malam ini, Paus Fransiskus juga mengatakan, bagi semua orang, semoga Yubileum menjadi saat perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang ditugaskan kepada gereja untuk mewartakannya selalu di mana-mana dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Itulah sedikit gambaran tentang apa yang terjadi malam ini pada malam Natal di Vatikan, di mana Paus Fransiskus
akan secara resmi membuka Holy Door Basilika Santo Petrus. Mari kita coba memaknai pembukaan Holy Door tahun 2025 ini dengan perayaan Natal yang kita rayakan pada malam ini. Malam ini kita mendengar kisah kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Kisah kelahirannya begitu sederhana. Dikatakan Yesus terpaksa dilahirkan di gua kandang karena dalam Injil tadi dikatakan karena tidak ada tempat penginapan. Semua tempat penginapan penuh. Tidak ada tempat bagi Yosef dan Maria. Bayi kecil ini terpaksa dibaringkan di kandang hewan dalam palungan tempat makan hewan. Tentu kita semua tidak menduga bagaimana mungkin Yesus Putra Allah ini lahir di kandang hewan dan dibaringkan dalam tempat makan binatang itu. Tempat makan hewan menjadi palungan Tuhan. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya mewartakan bahwa seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Nabi Yesaya juga memberitahukan kepada kita bahwa anak itu akan menjadi raja karena kekuasaan atau pemerintahannya ada di atas bahunya. Sebagai raja namanya akan disebut perencana ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pemimpin damai. Sungguh luar biasa hebat nama yang disandang oleh anak ini. Injil yang kita dengarkan tadi mewartakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi kalau kita melihat peristiwa kelahiran juru selamat ini, dari awal kelahirannya dia tidak duduk di atas takhta Daud bapa leluhurnya, tetapi ternyata dia terbaring dalam palungan tempat makan hewan. Bayi Yesus yang lahir ini adalah raja, dia adalah Tuhan juru selamat, tetapi ia dilahirkan di kandang hewan dan dibaringkan dalam tempat makan hewan itu. Hal ini menunjukkan hal yang kontras dan mau mengatakan bahwa bayi ini sejak awal kelahirannya sudah mengalami penolakan. Allah yang menjelma dalam diri Yesus ini ternyata sejak awal telah ditolak. Tidak ada tempat penginapan bagi Maria untuk melahirkan bayi Yesus ini, menunjukkan penolakan terhadap Yesus. Tidak ada tempat penginapan bagi Maria untuk melahirkan Yesus, menunjukkan bahwa pintu hati manusia ternyata tertutup bagi Allah. Maka ketika kita merenungkan hal ini dan dikaitkan dengan sejarah gereja di Vatikan pada malam hari ini, yaitu pembukaan Holy Door, menunjukkan bahwa Allah membuka pintu belas kasih-Nya, Allah membuka pintu kerahiman-Nya kepada kita semua. Meskipun kita manusia ini seringkali menutup hati kita kepada Allah, tetapi Allah terus membuka pintu kerahiman-Nya bagi kita semua. Maka perayaan Natal yang kita rayakan ini, Tuhan mengajak kita lewat gereja kudus-Nya agar kita semua mau membuka hati kita kepada Tuhan yang lahir bagi kita. Bukalah hatimu untuk Tuhan Yesus yang lahir. Hatimu tidak boleh tertutup. Hatimu tidak boleh penuh dengan urusan pribadimu. Hatimu tidak boleh penuh dengan urusan duniawimu. Hatimu tidak boleh tertutup dengan segala kesenangan duniawimu. Tuhan malam ini mengundang kita semua, mengundang Anda untuk menyambut Dia. Hatimu harus menjadi palungan bagi Yesus. Biarkanlah Tuhan Yesus lahir dalam hatimu. Dan kalau hatimu telah terbuka bagi Yesus, biarkanlah Tuhan Yesus mengubah hatimu. Biarkanlah Tuhan Yesus membaharui hatimu.
Jika selama ini hatimu jauh dari Tuhan, jika selama ini hidupmu jauh dari Tuhan Yesus, jadilah pribadi yang baru. Dan kita tahu, bahkan kemarin minggu Advent keempat saya katakan bahwa banyak umat Katolik yang pada malam Natal atau hari raya Natal akan datang misa, tetapi tidak pernah ikut perayaan Advent satupun. Advent pertama, kedua, ketiga, keempat tidak hadir. Banyak, mungkin di antara Bapak Ibu juga. Maka jika selama ini hidupmu jauh dari Tuhan Yesus, maka bukalah hatimu untuk Tuhan. Jika selama ini hatimu senantiasa menjauh dari gereja kudusnya, bukalah hatimu untuk dekat kepada Tuhan dalam gereja kudusnya. Hatimu harus menjadi holy door. Ketika Paus Fransiskus membuka holy door di Vatikan, maka kita semua hendaknya menjadikan hati kita menjadi holy door. Hatimu harus menjadi holy door bagi Tuhan. Hatimu harus menjadi holy door bagi gereja kudusnya. Para suami, hendaknya hatimu menjadi holy door bagi istri. Maka selama ini kalau hatimu tidak menjadi holy door bagi istri, bertobat para suami. Perayaan malam Natal ini harus membuat hatimu menjadi holy door bagi istrimu. Para istri, jika selama ini hatimu tidak menjadi holy door bagi suami, maka perayaan Natal ini harus membuat hatimu menjadi holy door bagi suami. Anak-anak, jika selama ini hatimu tidak menjadi holy door bagi orang tua, maka Anda harus berubah menjadikan hatimu holy door bagi orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua harus menjadikan hatinya holy door bagi anak-anak. Kita semua hendaknya menjadikan hati kita holy door bagi Tuhan dan bagi gereja. Kita semua harus menjadikan hati kita holy door bagi siapa saja. Maka saudara-saudari terkasih, semoga dengan pembukaan holy door Basilika Santo Petrus pada malam hari ini, dan kita semua mendengar Injil, bagaimana semua penginapan penuh tidak membuat hati kita penuh dengan urusan kita, tetapi kita mau membuka hati kita untuk menjadi holy door bagi Tuhan, menjadi holy door bagi gereja, menjadi holy door bagi siapa saja. Hidupmu harus menjadi holy door bagi siapa saja. Dan ketika hatimu menjadi holy door, hidupmu akan dipenuhi dengan damai, hidupmu akan dipenuhi dengan sukacita, hidupmu akan dipenuhi dengan berkat. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya menutup homili ini dengan sebuah pantun. Jangan tidur. Nanti semua menjawab, kita berada di Bali. Biasanya kalau pantun menjawab cakap, tapi kalau kita di Bali menjawab becik. Jalan ke mall nonton film. Pintu teater 1 telah dibuka. Jangan takut, buka hatimu. Jadilah holy door bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita semua.